SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. Belum lanjut lagi untuk ambil S2. Kalau fakultas kedokteran lanjut lagi ambil spesialis. Tapi kita perlu agama kita. Yang akan kita bawa ke kuburan nanti ada 3 pertanyaan. Yang mungkin tidak dipelajari tatkala di kuliah. Man Rabbu? Siapa Rabb? Man Nabiyuk? Siapa nabimu? Madinu? Apa agama? Oh, kalau cuma kayak gitu bisa. Menjawabnya bukan dengan hafalan. Menjawabnya dengan keyakinan. Maka sempatkan waktu. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah jadikan orang itu faham agama. Ngerti agama. Mengkaji dan mempelajari ad-din, agama. Di antara teman-teman alumnus mungkin gak semuanya peduli sama agama. Bahkan kadangkala ada kelompok-kelompok yang fobi terhadap agama. Tapi semoga kita tidak termasuk di dalam. Taib ahibati fillah, tema kita tentang wabashiris sabirin. Kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Setahun lebih pandemi ini tinggal di negeri kita. Dalam setahun itu banyak aktivitas kita yang tidak bisa dijalankan. Sebagian di PHK. Sebagian harus menjadi guru buat anak-anaknya di rumah. Sebagian kerja di rumah. Sebagian harus kerja tetap di kantornya dengan resiko yang tinggi. Tempat-tempat wisata yang dahulu dikunjungin nggak ada lagi. Tahun lalu nggak ada acara mudik. Tahun sekarang sama juga. Ada larangan dari pihak pemerintah untuk mudik. Ini ujian. Hidup ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Bukan. Kita harus paham dengan hakikat kehidupan ini. Tatkala orang bersenang-senang di dunia, lupa dengan kewajiban dan tugasnya, maka akan sampai waktu dia nggak bisa bersenang-senang lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah, surat kedua, di ayat 155-156. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Tambah satu lagi ayatnya. 157. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh
akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Sebuah kepastian bahwa Allah Azza wa Jal akan menguji kita. Ini menunjukkan bahwa kita tidak akan keluar dari ruang ujian. Selama hidup di dunia ini, kita tidak akan keluar dari ruang ujian. Yang ada pindah ruangan. Yang ada ganti tema ujian. Di sini Allah sebutkan beberapa ujian. Modelnya seperti apa? Yang pertama, minal khauf. Ketakutan. Ketakutan dengan masa depan. Takut di PHK. Takut terkena COVID-19. Yang perempuan takut diceraikan. Takut nggak lulus. Rasa takut ini ada. Dan itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Engkau bersabar nggak menghadapi ujian tersebut? Walju', ya, kelaparan. Berapa banyak orang yang sejak pandemi ini hidupnya susah. Bicara makan, oke. Kadang-kala sudah dikurangi. Sampai sebagian orang harus membiasakan dirinya dan keluarganya berpuasa. Alhamdulillah. Itu ujian dari Allah. Kemudian wanaksin minal amwal, kekurangan harta. Baik itu dengan hilangnya harta. Atau dengan kerugian dalam usaha. Atau dengan bencana seperti kebakaran, gempa, yang akan berdampak kepada kerugian di dalam harta. Akan ada ujian. Kekurangan buah-buahan. Kekurangan jiwa. Orang-orang yang dicintai meninggal dunia. Ayahnya, ibunya, anaknya, sahabatnya mati. Mereka pergi meninggalkan dunia sebelum kita. Itu ujian buat yang ditinggal mati. Terus kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Ahibati fillah, kesabaran itu ada 3. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Bulan Ramadan ini syahrul sabar. Bulan kesabaran. Jadi melaksanakan perintah Allah itu perlu kesabaran. Buktinya ada orang-orang yang gak puasa. Ada orang-orang yang gak sholat. Ada orang-orang yang tidak membayar zakat. Dia gak sabar melaksanakan perintah Allah. Perlu kesabaran. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Ini juga perlu kesabaran. Kenapa? Karena nafsu kita di yang larang-larang itu ada nafsu kita di sana. Dan yang ketiga, sabar terhadap musibah. Sabar yang ketiga ini sabar yang terpaksa sebenarnya. Tapi ada orang yang dapat kabar gembira karena dia bersabar ketika mendapatkan musibah. Wa basyiris sabirin. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah. Kalau tertimpa musibah, mereka dengan penuh keyakinan
mengatakan inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami akan kembali. Masih ingat ana dengan cerita salah satu misionaris dari Perancis atau dari Inggris. Dia berangkat ke dataran Afrika, di padang pasir tempat kaum muslimin tinggal di sana. Dia mengatakan, aku belajar kebahagiaan dari orang-orang di sana. Kenapa? Kadangkala ada badai pasir. Orang-orang semua pada bersembunyi menyelamatkan dirinya dari badai itu. Setelah badai itu pergi, Syekhul Qabilah, syekhnya mereka itu mengumpulkan orang-orang. Udah, sekarang tolong dilihat mana yang bisa diselamatkan, kata dia. Kambing-kambing mereka yang mungkin sebagian mati, sebagian yang bisa disembelih, kata dia. Sang syekh itu mengatakan, kita diciptakan sejatinya untuk kehilangan segala sesuatu. Jadi kalau cuma kehilangan kambing, kalau cuma kehilangan keuntungan, kehilangan motor apa, kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kita bakal mati, kita kehilangan segala-galanya. Sampai sandal pun kita tidak akan bawa ke kuburan. Cincin pun akan dilepas. Jam tangan yang dipakai akan dilepas. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sabar ini akan dapat apa? Dapat berkah dari Allah. Dapat kasih sayang. Dan yang terpenting, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ahibati fillah. Ujian dari Allah itu bukan hanya musibah. Tapi kesenangan pun ujian. Maka jangan sampai kita salah kaprah. Kalau lagi senang-senang, merasa tidak sedang diuji. Engkau sedang diuji. Hanya saja kalau ujian nikmat itu, engkau bersyukur apa tidak. Kalau ujiannya musibah, engkau bersabar apa tidak. Maka tadi kita sebutkan, nggak ada ceritanya orang keluar dari ruang ujian. Yang ada pindah, ujiannya berganti. Qarun dikasih harta, juga diuji. Kemana akhirnya Qarun? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah, dibenamkan di dalam tanah bersama rumahnya, bersama semua harta. Nggak lulus dia ujian. Maka jangan sampai kita merasa tidak dalam ujian. Ahibati fillah, bicara kesabaran ini. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau itu menyusun kitabnya bab yang pertama bab niat, bab ikhlas. Karena innamal a'malu binniyat. Bab kedua bab taubat. Kenapa? Karena kita manusia yang pasti berbuat dosa. Bab ketiga bab sabar. Nanti habis kajian coba dilihat yang punya terjemahannya atau bisa di-download PDF tentang bagaimana kesabaran. As-sabru dhiya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sabar itu seperti cahaya yang panas. Dia menerangi tapi panas. Nggak semuanya tahan. Allahumma shalli wa sallim. Nggak semuanya tahan. Kedudukan kesabaran ini dalam keimanan. Antum beriman. Tahukah kita sabar ini kedudukannya di mana? Ali bin Abi Thalib menyebutkan as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Sabar kedudukannya dalam keimanan itu seperti kepala untuk badan manusia. Idza quti'ar ra's, kalau dipotong kepalanya mati sudah.
Maka orang beriman yang nggak punya kesabaran nggak bisa dia hidup. Perintah-perintah Allah melaksanakannya perlu kesabaran. Larangan-larangan Allah meninggalkannya perlu perjuangan, perlu kesabaran. Dan musibah datang. Allah sudah janjikan bahwasanya akan diuji kita ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa ada orang-orang dari kalangan Ansar yang datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka meminta sesuatu kepada Nabi. Fa'atahum, dikasih sama Nabi. Thumma sa'aluh, lalu mereka minta lagi, dikasih lagi sama Nabi SAW. 2 kali. Hatta nafida ma'indahu, sampai harta itu habis di sini Nabi SAW. Lalu ketika sudah habis, beliau berkata kepada orang-orang yang minta tadi, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Harta yang aku miliki aku tidak akan simpan dari kalian. Maksudnya kalau ada aku akan kasih sama kalian. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menahan diri untuk tidak minta-minta, maka Allah bikin dia orang terhormat. Allah akan jadikan dia orang terhormat. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan bikin dia cukup. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha, berupaya untuk sabar. Artinya ada usaha. Sabar ini apa sih artinya? Sabar itu artinya menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Baik dengan raganya atau dengan lisannya mengucapkan ucapan yang tercela. Atau dengan hatinya merasa marah sama Allah, berburuk sangka sama Allah. Jadi sabar itu menahan diri dari itu. Barang siapa yang berusaha untuk sabar dengan kondisi yang ada, dengan musibah yang menimpa, apa yang akan terjadi? Yusabbirhullah. Allah akan jadikan dia orang penyabar. Subhanallah. Maka di sini kita belajar bahwa semua itu diusahakan dan diupayakan. Allah akan bantu. Kemudian beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Dan tidaklah seorang hamba dikasih karunia yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Kalau dia dikasih mobil BMW, dia dikasih rumah yang besar, dia dikasih kekuasaan dan jabatan, dibandingkan dengan kesabaran, lebih baik kesabaran. Apa gunanya engkau punya rumah yang indah, tapi engkau gak penyabar? Apa manfaatnya punya mobil? Ada orang punya mobil jemaah bagus sekali, tapi karena gak sabaran, sepanjang jalan itu dia pencet itu belnya, klaksonnya, wah, wah, wah. Subhanallah. Orang sampai heran, ini apa maunya? Maka ingat, tidak ada karunia yang lebih luas, yang lebih indah daripada kesabaran. Kenapa? Karena hidupmu perlu kesabaran. Badai akan datang dan dia akan berlalu. Tapi dalam masa penantian kita perlu kesabaran. Dan kalau bicara sabar, apa sih yang mendorong orang itu bisa bersabar? Iman. Maka di antara rukun iman itu, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Dengan adanya keimanan ini, orang akan hidup penuh dengan kenyamanan. Dia bahagia walaupun hartanya hilang. Tetap. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Dalam hadis riwayat Muslim. Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman.
Menakjubkan sekali. Orang beriman ini subhanallah. Antum kalau ngelihat para sahabat Nabi, mereka generasi yang terbaik, bagaimana susahnya hidup. Ketika mereka hijrah, meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Sampai Madinah mereka nggak tahu mau tinggal di mana. Akhirnya dibawa oleh sebagian sahabat Ansor. Ketika masjid jadi, sebagian tidur di masjid, tinggal di masjid. Bertahun-tahun mereka melakukan itu. Kalau bicara urusan makanan, mereka merasakan ujian kelaparan. Dan di bulan Ramadan kita diuji kelaparan juga. Menahan diri untuk tidak makan dan minum. Para sahabat Nabi pernah sebagian mereka makan daun-daunan. Sampai maaf kotorannya seperti kotoran kambing. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari bala dan musibah. Tapi karena Allah berikan keimanan kepada mereka, selesai urusan. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang beriman ini baik. Semua kondisi dia, urusan dia baik semuanya. Kok bisa? In asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa oleh hal yang tidak menyenangkan, dia sabar. Maka itu baik buat dia. Wa in asabathu as-sarra syakar. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Maka itu baik buat dia. Subhanallah. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali buat orang-orang yang beriman. Ahibati fillah. Rasulullah SAW pernah menceritakan kejadian di Yaman sana. Kisah Ashabul Ukhdud. Kisah tentang bagaimana seorang pemuda ya, seorang bocah yang disuruh belajar sihir, kemudian dia belajar agama ini, kemudian dia masuk Islam, kemudian Allah berikan kepadanya, Masya Allah, karamah, di mana orang-orang yang berobat kepada dia bisa sembuh, yang akhirnya raja tahu. Ketika ditanya, anak muda ini mengatakan yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Yang cerita ini panjang. Bermula dari teman raja yang awalnya buta kemudian dapat melihat. Kemudian ditanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Kata Allah SWT. Ditelusurin, ketangkap nih anak muda. Ditelusurin lagi, ketangkap nih gurunya dia. Anak muda ini kenal sama raja. Karena raja yang mengirim dia untuk belajar sihir. Tapi dia menjelaskan bahwasanya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Itu yang namanya gurunya yang mengajarkan kepada dia dipaksa untuk keluar dari Islam. Tidak mau. Tetap mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya dibikin lubang, dimasukkan tubuhnya ke lubang, tinggal kepalanya digergaji. Sampai terbelah jadi dua. Kalau kita bicara kesabaran. Nabi SAW ketika menceritakan hal ini kepada para sahabatnya, agar mereka bisa bersabar terhadap musibah dan gangguan dalam menegakkan agama Allah ini. Jangan baperan. Akhirnya tuh temannya raja, bangsawan. Sama. Diperintahkan untuk keluar dari agama. Digergaji kepalanya sampai terbelah jadi dua. Dan tidak membuat mereka keluar dari agama mereka. Nabi menceritakan ini agar kita bersabar. Menghadapi urusan dunia, menghadapi urusan agama. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan kepada kita tentang musibah-musibah yang menimpa kita.
Di antaranya adalah wabah penyakit. Pandemi, ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia bertanya kepada Nabi alaihissalatu wasallam tentang ta'un. Ta'un ini bisa jadi wabah secara umum atau wabah khusus yang dikenal dengan Black Death. Maka Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, kana adzaban yab'athuhu Allah Ta'ala ala man yasha. Azab itu yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Lalu Allah jadikan rahmat buat orang-orang yang beriman. Pandemi ini rahmat buat orang-orang beriman. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Tidaklah seorang mukmin yang ditimpa dengan ta'un di negerinya, kemudian dia tinggal di sana, nggak boleh mudik, sabar. Nggak boleh ini, nggak boleh keluaran rumah, umpamanya, nggak boleh ke tempat wisata, ini sabar. Sabiran, muhtasiban, berharap pahala. Ya'lam, dia yakin bahwa tidak akan menimpa dia kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Melainkan orang ini akan dapat pahala orang yang mati syahid. Maka bersabar. Kemudian jamaah, apa sih balasan sabar? Di surga Allah sudah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan kasih balasan yang tanpa perhitungan. Atha bin Abi Rabah pernah suatu hari, ini seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Suatu hari dia lagi duduk bersama Abdullah bin Abbas di Masjidil Haram. Orang-orang lagi tawaf di depan mereka. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Atha, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah." Maukah engkau aku tunjukin perempuan penghuni surga? Subhanallah. Qala Atha, bala. Ya tentulah. Hadhil mar'atus sauda. Ketika itu di arena tawaf itu ada seorang perempuan kulit hitam yang dia kayaknya sedang bersandar di Ka'bah. Ini loh, kata Ibnu Abbas, ini perempuan yang berkulit hitam. Dia pernah datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Faqalat inni usra wa inni atakashaf. Aku kena sara. Bisa karena ayan atau karena kerasukan jin. Dan biasanya kejang-kejang, tersingkaplah aurat dia ketika datang tuh penyakitnya. Fad'ullaha ta'ala li. Mintakan kepada Allah buat aku, agar aku disembuhkan sama Allah. Nabi alaihissalatu wassalam Ar-Ra'ufur Rahim, yang sangat penyayang, yang sangat pengasih kepada umatnya. Tentunya beliau kasihan dengan perempuan ini. Maka beliau mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha laki atau da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Kalau engkau mau, engkau sabar. Engkau sabar. Dengan penyakit ini, engkau sabar. Engkau masuk surga. Jaminan dari Nabi SAW. Sabar masuk surga. Tapi kalau engkau mau, ya aku akan berdoa. Memohon kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau. Apa yang
dipinta oleh perempuan ini. Kebanyakan kita kan kalau ditanya seperti itu, ya gimana Ustaz? Bisa sembuh tapi masuk surga? Ahibati fillah. Engkau lihat orang-orang yang sukses. Apakah mereka sukses tanpa keringat yang menetes? Apakah mereka sukses dengan hanya tidur-tiduran, bersantai ria? Allah Azza wa Jalla, apalagi surga Allah Azza wa Jalla, yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang terakhir masuk surga, itu dikasih 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat orang yang terkaya di dunia. Itu orang yang terakhir masuk surga. Apakah yang seperti itu tidak perlu perjuangan? Orang mau punya uang 3.000 triliun. Perlu berjuang. Punya uang 10.000 triliun. Perlu perjuangan. Setelah berjuang mati ditinggal. Masa untuk surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang rumahnya satu batu bata, perak, emas, kekal selama-lamanya di sana, didapat dengan bersantai ria. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian dapat masuk surga? Bisa kalian masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira dapat masuk surga padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian, ditimpa penyakit, ditimpa kelaparan, ditimpa berbagai macam musibah, bahkan digoncangkan keimanan mereka. Mereka beriman apa pura-pura beriman. Sampai Nabi Rasul yang bersama mereka dan orang-orang beriman tanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu turun? Ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Jadi jangan mengira mendapatkan surga itu dengan bersantai ria. Maka perempuan ini ketika dapat 2 pilihan. Yang pertama, dia sabar sampai mati dengan penyakitnya, masuk surga, atau dia minta disembuhkan. Maka perempuan ini memilih yang pertama. Kata dia, bal asbir. Aku sabar. Gak usah, gak jadi minta didoakan. Aku akan bersabar. Cuma dia ada satu hal yang jadi pikiran dia. Aku kalau ayan atau kerasukan itu tersingkap auratku ya Rasulullah. Doakan supaya gak tersingkap aja. Maka Nabi mendoakan. Maka ahibati fillah, kita harus sadar bahwa yang kita perjuangkan ini sesuatu yang berat sekali. Sehingga tanpa kita memohon kepada Allah kesabaran sulit. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, musibah yang menimpa itu tanda kecintaan Allah kepada hamba. Rasul SAW mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala kepada mereka. Faman radiya falahu ridha. Waman sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha, menerima, maka Allah akan ridha sama dia. Tapi barang siapa yang marah-marah, yang gak sabaran, maka Allah akan murka sama dia. Karena sejatinya tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh rasa sakit,
kepayahan, keletihan, kegundahan, kegalauan, kesedihan, hatta syauq yushakuha, sampai duri yang mengenai dirinya, melainkan itu penghapusan buat dosa-dosa dia. Dihapusin dosanya, marah-marah. Orang kok dibersihkan, seharusnya berterima kasih. Maka berdoalah meminta kepada Allah tatkala musibah datang agar kita dikasih kesabaran. Tapi tatkala musibah belum datang, jangan minta sabar. Minta apa Ustaz? Minta afiat. Minta keselamatan dari segala bala dan musibah. Maka di tiap pagi dan petang kita dianjurkan baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Minta keselamatan di hartanya, di keluarganya, di semua usaha dia. Minta keselamatan sama Allah Azza wa Jalla, di agamanya, di dunianya, diselamatkan dari segala bala dan musibah. Minta itu. Tapi tatkala datang musibah, minta kesabaran. Gak kuat Ustaz, bingung Ustaz, gak tahan Ustaz. Sholat, puasa. Itu sebagai sumber yang akan menghadirkan kesabaran. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dikasih kabar gembira karena kesabarannya. Orang masuk surga karena kesabaran mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khair. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Mungkin bagi para ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya langsung bisa bertanya melalui kolom chat dan juga bisa mengangkat tangan atau dengan fitur raise hand. Baik, mungkin ini ada pertanyaan pertama ya Ustadz. Ya. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sabar menghadapi suami yang kurang sabar kepada kita, dan bagaimana bisa Ana mendapatkan ridhonya seorang suami Ustadz? Masya Allah. Penjelasannya Ustadz. Ini bagaimana sabar menghadapi suami yang kurang sabar. Masya Allah. Iya, pertanyaan yang menarik jemaah. Jadi memang penghuni surga tuh yang dapat kabar gembira itu, mereka adalah orang-orang yang penyabar. Maka ketika mereka masuk surga, para malaikat itu menyalami mereka, menyambut mereka dengan mengatakan salamun bima sabartum. Keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian. Suami ujian buat istrinya. Istri ujian buat suami. Artinya dua orang ini memang diuji kesabarannya. Kadangkala bapak diuji sama anaknya. Anak diuji sama bapaknya. Semuanya perlu kesabaran. Terus bagaimana sekarang seorang istri menghadapi suami yang kurang sabar? Maka dia yang harus sabar. Di rumah ada banyak penyebab suami marah. Maka bagaimana seorang istri, apalagi kalau sudah hidup bertahun-tahun, yang sudah tahu dengan kebiasaan suaminya, yang udah ngerti apa yang menjadikan suaminya marah, yang kadang-kala masalahnya adalah hal-hal yang remeh, maka tolong tuh perkara-perkara yang remeh-temeh itu dihilangkan. Dalam rangka menahan suami supaya nggak marah. Ada suami yang marah gara-gara tehnya dingin. Marah gara-gara kopinya habis. Ustaz, urusan kopi marah-marah Ustaz, ribut. Nah, engkau tahu suamimu kayak gitu. Terus apa yang harus engkau lakukan? Jangan pernah teh itu dingin dan jangan pernah kopi itu habis. Berusaha untuk teh supaya nggak dingin, belikan termos. Jadi ketika suami mau marah, ini kok dingin? Fadol, yang hangat ada di termos. Marah karena kopinya habis, belikan termos juga.
Marah karena tiap pagi kaos kakinya satu hilang kemana. Kadang kala ada laki-laki yang pulang kerja kaos kakinya entah dia letakkan di mana. Istri kumpulin kaos kakinya suami. Dan belikan 2 lusin kaos kaki baru. Ketika suami marah, mana kaos kaki ini? Bang, fadol yang baru bang. Biar yang lama sudah. Nanti dicuci abang pakai yang baru. Dikondisikan. Kemudian tatkala suami marah, padahal yang salah suami bukan istri. Apa yang dilakukan istri? Istri yang datang kepada suami minta maaf sama suami. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Ala adullukum ala nisaikum min ahli jannah. Mau kalian aku kasih tahu istri-istri kalian di surga. Siapa tuh perempuan yang masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, kullu waludin wadudin a'ud. Dia adalah wanita yang penyayang, yang subur, yang suka kembali ke suaminya. Ada perempuan yang suka minta cerai. Ini perempuan bukan suka minta cerai, tapi malah suka kembali ke suaminya. Kalau dia idza zalamat au zulimat, kalau dia melakukan kesalahan, mendolimi suami, atau dia yang didolimin, usi'a ilaiha, dia yang disakiti sama suaminya yang salah. Apakah perempuan ini gugat cerai suaminya? Mengatakan sudah balikin aku ke rumah orang tuaku? Enggak. Dia suka balik ke suaminya. Bahkan dia kembali ke suaminya. Dia cari tangan suami. Dia pegang tangan suaminya. Lalu dia mengatakan, bang, hadhihi yadi biadik. Ini tanganmu ada di tanganmu. Seakan-akan jangan lepaskan aku. La adzuku bi ghamdin hatta tarda. Suamiku, aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridha sama aku. Subhanallah. Ini nih perempuan penghuni surga. Bukan yang sedikit-sedikit ceraikan aku. Balikin aku ke rumah orang tuaku. Sedikit-sedikit tasnya diturunin. Bajunya dimasukin. Jamaah. Jadilah engkau wanita penghuni surga. Karena yang bertanya istrinya, maka ini solusi buat engkau. Dan engkau bersabar. Doakan suamimu. Karena ada orang yang karakternya memang pemarah. Berarti engkau harus membantu suamimu untuk tidak jadi pemarah. Dengan cara semua pintu-pintu yang membuat dia marah ditutup. Lama-kelamaan dia setahun penuh gak bisa marah. Kenapa? Mau marah kenapa? Istriku sudah melayani semuanya. Dan malam hari ketika mau tidur ya, engkau pijit suamimu. Pijit kakinya. Ambilkan minyak zaitun sambil mengatakan, bang, aku minta maaf bang ya. Kalau aku mungkin berbuat salah ya. Dan aku minta engkau kasih nasihat aku gitu. Jadi tetap suami diposisikan dialah pemimpin. Sehingga lama-kelamaan dia akan sayang sama engkau. Dia tidak akan marahan bersamamu. Dan untuk para suami yang mungkin suka marah sama istrinya, karena melihat kepada kekurangan istrinya, jangan egois lah. Istrimu gak sempurna, sama engkau juga gak sempurna. Dia bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Maka Nabi SAW mengarahkan pada suami agar melihat kepada kelebihan istrinya, bukan kepada kekurangan istrinya. La yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh tuh laki-laki yang beriman membenci istri yang beriman. Nggak boleh. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istri yang tidak disukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Engkau kenapa nikahin dia? Berarti ada kelebihannya. Setelah menikah engkau lupa dengan kelebihannya, engkau lihat kekurangannya. Sebelum menikah engkau lihat kelebihannya. Maka setelah menikah pun tetap engkau melihat kepada kelebihannya. Bicara kekurangan dia, iya. Dia makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi SAW, "Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu." Kalau tuh tulang kau mau lurusin, patah. Terus gimana? Ya udah, sabar. Bersenang-senanglah dalam kondisi tahu, oh ya ini perempuan kayak gini. Oh tabiatnya perempuan kayak gini. Jadi engkau yang nahan diri, bukan engkau yang marah-marah. Karena engkau seorang laki-laki yang diangkat jadi pemimpin. Kalau manajer itu suka marah, suka baperan, anak buah gak suka.
Engkau jangan mau dipuji sama anak buahmu ketika bekerja, tapi di rumah sendiri kau berbuat kasar. Ingat, Nabi SAW pernah mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua dari Fat Alhamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz beserta keluarga dan pendukungnya. Pertanyaan saya tentang sabar. Banyak orang paham akan ilmu sabar, tapi tidak jarang ketika masalah menimpa, kita lupa definisi sabar dan tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan. Bagaimana cara kita dapat mengaplikasikan sabar selalu dalam kehidupan kita, Ustadz? Ya, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ya, kalau bicara sabar ini, ngomongnya enak. Tapi aplikasinya berat. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Karim, hampir 20 kali Allah Azza wa Jal menyuruh nabinya bersabar. 20 kali. Dalam Quran, ini yang buat nabi secara khusus ya. Ada yang secara umum, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Ini yang khusus buat nabi alaihi salatu wassalam. Dalam kurun 23 tahun beliau berdakwah, hampir 20 kali disuruh sabar, sabar, sabar. Allah mengatakan, fasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau dengan hukum Allah, dengan ketentuan Allah. Allah mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul Allah yang dikasih kemauan yang kuat. Sabarlah engkau seperti sabarnya Nabi Nuh, seperti sabarnya Nabi Ibrahim, seperti sabarnya Nabi Musa, seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi memang kita yang punya ilmu sabar itu kadangkala nggak sabar. Maka perlu diingatkan. Merasa musibahnya sangat besar sekali. Oh ingat, fulan tuh lebih besar musibahnya. Engkau sabar seperti dia. Apa sih musibah? Maka di sini di antara cara kita agar dapat mengaplikasikan sabar itu dengan melihat orang-orang yang sudah sabar. Sehingga kita jadi sabar, musibahku nggak seberapa gitu loh. Ditinggal mati anaknya, ingat dengan musibah ditinggal mati Nabi SAW. Bagaimana Nabi Yakub? Nabi Yakub, dia itu harus sabar menghadapi putra-putranya sendiri. Bukan orang lain. Menghadapi anak-anaknya sendiri. Yang berkonspirasi untuk memisahkan anak dari bapaknya. Dan betul mereka lakukan itu. Sampai Nabi Yakub buta. Karena kebanyakan menangis. Itu anak-anaknya udah gak baik sama bapak. Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan keluhanku, kesedihanku sama Allah. Di sini. Ketika engkau punya kena musibah, ngelihat orang-orang yang musibahnya lebih besar dari engkau. Kemudian engkau mengadu sama Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu Ustaz masih gak kuat Ustaz. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbih. Bertasbih. Salat. Bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang beriman, kalian minta tolonglah dengan menyabarkan diri dengan salat. Sehingga tatkala kita nggak mampu lagi, Allah berat, hamparkan sejadahmu. Katakan Allahu Akbar. Begitulah Nabi SAW ketika ada musibah yang menimpa. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Ketika ada masalah yang menimpa, beliau larikan ke salat.
Kita ini kadangkala kena musibah yang ada pikiran-pikiran buruk. Engkau harus berbaik sangka sama Allah. Bukankah Allah kalau cinta sama hambanya Allah kasih musibah? Kata ya Allah. Bukankah musibah ini menghapuskan dosa-dosamu? Mengangkat derajatmu? Berarti musibah ini nikmat anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang itu bisa naik dari sabar, naik menjadi ridho. Dengan ketentuan Allah. Nerima. Setelah ridho naik lagi jadi syukur. Ternyata musibah ini ada hikmahnya. Maka kita perlu belajar sabar. Dan usaha menyabarkan diri. Terus ya menahan diri. Nggak kuat sholat, nggak kuat bertasbih. Minta sama Allah. Allahumma afrigh alaina sabra. Wa tawaffana muslimin. Kemudian jamaah. Agar kita itu bisa bersabar. Hendaklah kita melihat kepada nikmat Allah. Nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Yang menyebabkan kita suka mengeluh ya. Merasa sudah jatuh ketimpa tangga karena antum lupa dengan nikmat Allah yang ada pada dirimu. Bagaimana cerita seorang di dalam tahanan. Karena dia punya utang yang sudah melilit dia. Sehingga dia di penjara. Sampai cerita dia mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri. Akhirnya datang seorang guru ke penjara itu. Kasih nasihat orang ini. Engkau punya utang berapa? Kata dia, banyak utang. Kira-kira waktu itu 800.000 real. Ya 2,4 miliar. Enggak cuma. 3,2. Kalau 4.000 satu real. Ya sudah katanya syekhnya ini absyir. Sudah nanti dilunasin sudah kata dia. Benar syekh iya. Cuma tunggu dulu kata syekh. Aku perlu sesuatu dari engkau. Matamu aku ambil. Dengan harga 1 juta real. Ini syekh. Gimana mataku? Iya. Terus aku juga perlu sama hatimu. Aku perlu sama ginjal. Dihargai sama syekh. Setelah disebutkan sama syekh semuanya. Syekh emangnya anak jual spare part. Semuanya mau ditawar kayak gitu. Loh engkau tadi mau dihabiskan semua spare part itu dengan bunuh diri. Engkau gak lihat. Engkau ini kaya raya. Engkau dikasih nikmat yang banyak sama Allah. Yang ada di tubuhmu ini miliaran. Kemudian engkau gak bersyukur sama Allah. Merasa musibahnya terlalu besar. Enggak. Maka di sini. Di antara cara supaya kita nerima itu. Melihat nikmat Allah tuh banyak sama kita. Sehingga kalau dibandingkan musibah yang menimpa dengan nikmat Allah. Gak ada apa-apanya. Bagaimana ceritanya Urwah ibn Zubair. Seorang tabi'in. Ketika dipotong kakinya. Karena penyakit. Kemudian anaknya meninggal bersamaan dengan itu. Dia mengatakan kepada Allah. Ya Allah engkau berikan kepada aku 7 anak. Yang kau ambil 1 ya Allah. Artinya lebih banyak yang Allah sisakan. Ya Allah engkau kasih aku 4. 2 tangan dan 2 kaki. Yang kau ambil 1 ya Allah. Yang kau sisakan lebih banyak ya Allah. Di sini orang akan naik dari sabar jadi ridho. Kemudian bersyukur ketika melihat di situ dihapuskan dosa, diangkatnya derajat dan ketahuilah. Bisa jadi ada tempat di surga yang tinggi buat engkau, yang nggak bisa diraih dengan amalanmu, nggak cukup amalanmu untuk ke sana. Maka Allah kasih bala sehingga engkau bisa sampai ke derajat itu. Maka tetap berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari akhwat Humaira yang ingin bertanya langsung mungkin. Silakan, tafadhol. Baik, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ana mohon izin bertanya, Ustaz. Siap. Bagaimana Ustaz ketika di satu kondisi kita itu memiliki teman atau keluarga yang sering atau pernah kita dengar menyakiti kita gitu Ustaz dengan lisan atau dengan kata-katanya, itu sebaiknya bagaimana Ustaz sikap kita? Apakah kita harus bersabar dan diam saja atau kita harus menegur dia Ustaz? Karena Ana pernah dengar bahwa sebaik-baik teman itu adalah teman yang menegur kesalahan temannya begitu Ustaz. Kemudian apabila kita itu memilih untuk bersabar Ustaz dan untuk diam saja, namun di dalam hati kita itu Ustaz masih ingat gitu Ustaz dengan kesalahan dia itu, apakah kita dapat pahala sabar Ustaz? Kemudian Ustaz izin bertanya satu lagi di luar tema jika boleh Ustaz. Tafadhal ya. Ya, bagaimana Ustaz jika saya pernah mendengar Ustaz, salah satu Ustaz berkata bahwa lebih baik kita itu jangan mendengarkan kajian live jika tidak khusyuk gitu Ustaz. Maksudnya jika kita menyambilkannya dengan pekerjaan yang lain. Namun dalam kondisi atau situasi kita itu memang sibuk Ustaz yang harus melakukan pekerjaan seperti pada pagi hari kan ada kajian subuh, namun kita harus siap-siap ke kantor atau harus siap-siap ke rumah sakit. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kita tidak boleh gitu Ustaz mendengarkan sambil berpakaian Sambil atau berlalu. bagaimana? Namun Siap. penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz dan tim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Bagaimana menghadapi saudara kita yang pernah menyakitin kita? Baik dengan lisannya. Bagaimana kita menghadapi dia sebenarnya? Yang pertama, bisa jadi dia melakukan itu nggak sengaja. Jadi apabila ada orang yang melakukan tindakan yang menyakiti hati kita, coba kita berbaik sangka sama dia. Sampai sebagian ulama mengatakan cari 70 alasan kenapa dia melakukan itu. Agar kita tetap dapat menjaga hubungan kita dengan dia. Oh mungkin dia gak merasa, mungkin dia niatnya seperti ini. Mungkin. Kalau ternyata kita gak dapat lagi sudah alasan, katakan mungkin ada alasan yang Anda tidak mengetahui. Jadi kita jangan mudah menyalahkan saudara kita. Tapi kita berusaha untuk mencari alasan kenapa dia melakukan itu. Sehingga kita gak baperan hidupnya. Tapi kadang-kadang benar. Yang dia lakukan itu menyakitkan hati. Apa yang harus dilakukan? Ya sabar. Menahan diri. Di surat Al-Hijr ayat 97, 98. Allah itu mengatakan kepada nabinya. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ. Kami benar-benar mengetahui bahwa dadamu menjadi sesak dengan ucapan orang-orang kafir. Dikatakan Nabi itu majnun, orang gila. Dikatakan pendusta. Padahal mereka nggak pernah mendapati Nabi berdusta. Dikatakan Nabi itu penyihir, dukun, paranormal. Segala ucapan keburukan disematkan kepada Nabi SAW. Dan Allah katakan kami benar-benar tahu bahwa hatimu menjadi sesak. Dadamu menjadi sesak dengan ucapan-ucapan mereka. Lalu apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah engkau. Nggak usah diurusin. Engkau bertasbih, fokus beribadah. Sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus beribadah kepada Allah sampai keyakinan itu tiba. Ini yang harus dilakukan. Kemudian jamaah, cara yang selanjutnya adalah membalas dengan kebaikan. Kalau memang benar dia itu hendak menyakitin kita, membuli kita, jelas Ustaz. Karena dia lakukan itu dengan sadar dan terus-terusan. Apa yang harus kita lakukan? Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi SAW menghadapi orang-orang yang menyakitin beliau. Apa yang harus dilakukan? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Musuh kita itu dua, setan dan manusia. Kalau setan, ya udah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau manusia, di antara caranya adalah idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Bukan kita mencaci maki dia. Dan bisa jadi cara yang baik itu ya setelah kita memuji dia, kita berterima kasih kepada dia atas masukannya. Kalau memang kita perlu menegur dia,
tegur. Allah mengatakan khudhil afwa. Jadikan maaf itu sebagai ya bekalmu. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan. Di sini tadi perlu ditegur, ahlan wa sahlan. Wa'arid anil jahilin. Tapi kalau orang bodoh yang kalau ditegur malah tambah jadi, ya udah, biarkan mereka, nggak usah ribut-ribut sama dia. Kemudian pertanyaan yang kedua. Udah. Yang kedua. Baik, pertanyaan yang ketiga. Berkaitan dengan mendengarkan kajian. Ya hibati fillah. Alhamdulillah dengan adanya media ini dimudahkan kajian itu. Memang kalau bisa dengarkan kajian itu duduk, bawa pena, dengerin. Tapi kalau kondisi nggak memungkinkan, para ulama dulu menyebutkan, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa diraih semuanya, jangan kemudian ditinggalkan sebagian besarnya. Artinya masih bisa dapat manfaat, ya udah diambil gitu loh. Jadi kalau bicara kajian, kalau memang kita nggak bisa dapat full, kita dengarkan sambil jalan, sambil di mobil, pakai headset, bismillah. Insya Allah tetap dapat manfaat. Jadi yang disampaikan Ustadz itu sebenarnya anjuran supaya kita lebih fokus ngajinya. Tapi kalau nggak bisa, karena memang engkau sibuk, harus berangkat kerja, maka usahakan tetap dapat ilmu walaupun engkau dalam perjalanan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah pertanyaan telah dijawab oleh Ustadz. Mungkin tadi pertanyaan yang terakhir ya Ustadz, berhubung Ustadz waktunya singkat dan di Jember buka puasa pukul 17.20 ya Ustadz. Insya Allah kayak gitu. Dan mohon maaf jika pertanyaan tidak bisa kami baca satu-satu dan mohon maaf jika ada segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara kajian ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kajian selanjutnya dan semoga apa yang kita peroleh dari Ustadz hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Allahumma amin. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz dan tim SRB. Marilah kita tutup kajian sore ini dalam baca doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.